Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang sagata atau pantun ataupun adi-adi. Kita langsung saja ya ke materinya, ke penjelasan materi. Oke, next. Oke, sagata merupakan pantun yang berasal dari daerah Lampung. Pantun Lampung ini terdiri dari 4 baris ya, yang memiliki 2 baris sebagai sampiran dan 2 baris sebagai isi. Nah, jadi intinya ya, inti atau makna yang terdapat di dalam sagata atau pantun Lampung ini ada di akhir baris kedua dari sagata. Nah, yang 2 baris di awal itu namanya adalah sampiran. Ya, sama halnya seperti pantun bahasa Indonesia, itu kan ada sampirannya juga ya. Nah, sampiran ini tuh adalah tumpuan pada pantun. Jadi dia tuh hanya sebagai pelengkap dari pantun ya, yang fungsinya untuk menyiapkan rima dan irama yang dapat membuat si pendengar itu memahami isi pantun kita, seperti itu ya. Kemudian sagata atau pantun Lampung ini bersajak ABAB ya. Jadi sajaknya adalah ABAB, seperti itu. Lanjut, di sini ada fungsi dari sagata. Yang pertama, fungsi sagata itu adalah sebagai media pengungkapan isi hati. Nah, ini biasanya digunakan oleh bujang dan gadis ya. Kemudian, fungsi yang kedua yaitu digunakan dalam upacara adat. Ini biasanya upacara adat pernikahan, ataupun kelahiran, ataupun upacara adat yang lain. Nah, fungsi selanjutnya yaitu sebagai alat penghibur pada suasana bersantai atau alat menghilang jenuh. Kemudian, sagata juga bisa berfungsi sebagai sarana pendidikan. Nah, biasanya juga ada sagata yang diselipkan materi-materi yang berkaitan dengan pendidikan. Fungsinya biar apa? Biar siswanya ini mudah memahami materinya, makanya diselipkan sagata atau pantun. Selanjutnya, fungsinya ini sebagai sarana pembuka dan penutup suatu acara. Ini nanti akan Ibu jelaskan ya di slide yang selanjutnya. Di sini ada macam-macam sagata. Yang pertama, di sini ada sagata nangguh. Kemudian sagata nyindeh, sagata lalagaan, sagata sanak ngebabang, dan yang terakhir sagata buhaga. Nah, tapi dalam video ini ya yang akan Ibu jelaskan hanya 4 macam sagata ya. Nanti yang sagata yang terakhir yaitu sagata buhaga akan Ibu jelaskan dalam video yang berikutnya. Karena di dalam sagata buhaga ini banyak terdapat macam-macamnya lagi ya. Oke, kita langsung saja ke sagata yang pertama yaitu sagata nangguh. Sagata ini berisikan makna berpamitan, dimulai dari ucapan salam kepada hadirin. Kemudian ini jenis ya, bukan jenis. Jenis sagata ini digunakan pada saat pertemuan dan perpisahan ya. Jadi kalau misalkan ada suatu acara itu acara masyarakat Lampung, biasanya itu untuk membuka dan juga untuk menutup acaranya biasanya menggunakan pantun ya, agar acaranya itu menarik, seperti itu. Nah, contoh sagatanya seperti ini ya. Tekaca helembini buat cerita masalah gajah. Kiha wat nyelok di hati
Mahap lamun wat salah. Ini yang dua baris di awal ini merupakan sampiran ya. Jadi dia tuh tidak ada artinya. Dia hanya untuk mempercantik atau memperindah si sagata. Kemudian yang ini yang di baris kedua akhir ini merupakan intinya atau isi dari sagata. Ya, ini tekaca helombingi itu artinya terlena dalam malam bercerita masalah gajah. Kalau ada yang menyelip di hati, mohon maaf kalau ada salah. Seperti itu ya artinya. Kemudian macam sagata yang kedua yaitu sagata nyindir. Nah, sagata ini memiliki makna terhadap hal-hal yang kurang berkenaan. Iya, biasanya dia kurang berkenaan. Kenapa? Karena ini adalah sagata yang menyindir orang lain ya. Bisa saja ke hal yang baik atau yang buruk, tetapi kebanyakan itu biasanya ke arah hal-hal yang buruk ya, biasanya meliputi perilaku atau perangai seseorang. Contohnya, kayu pagi wali bakalan tian gahang. Wat ulun tetanggaku sembayang ralang-ralang. Nah, ini maknanya dari sagata ini adalah dia menyindir tetangganya yang sholatnya atau sembayangnya ini jarang-jarang. Selanjutnya, sagata yang ketiga yaitu sagata lalagaan. Sagata ini adalah sagata yang disampaikan dengan maksud untuk mengolok-olok atau untuk bersenda gurau. Umumnya, sagata ini disampaikan oleh remaja atau bujang gadis. Nah, contohnya, kikim disanit tapai, makudu khasani pahit. Niku mahanai wawai, kidang sayang mak berduit. Nah, ini dia mengolok-olok temannya ya, seperti itu. Ini artinya kikim disanit tapai itu adalah singkong dibuat tape. Kemudian mekudu khasani pahit. Mengkudu rasanya pahit. Niku mahanai wawai. Kamu ini bujang yang baik. Kidang sayang mak berduit. Tetapi sayang tidak berduit. Jadi dia tuh mengolok-olok temannya. Seperti itu ya. Kemudian sagata selanjutnya yaitu sagata sanak ngebabang. Nah, sagata ini biasa disampaikan oleh kaum ibu. Sagata ini dimaksudkan untuk meninabobokan anak. Ya, biasanya sagata ini tuh digunakan untuk menidurkan anak. Ya, biasanya kan juga bisa menggunakan lagu-lagu ya, ataupun juga menggunakan sagata. Kalau misalkan orang Lampung zaman dulu itu biasanya untuk menidurkan anaknya sering yang membacakan atau menggunakan pantun atau sagata ya. Contohnya, buak lapis buak putu. Dibeli nek diantar ko abang. Mati kak sikop poda anakku. Lamun mak hisok ngiwang. Nah, ini artinya kue lapis kue putu. Dibeli nenek diantarkan abang. Betapa cantiknya wajah anakku kalau tidak sering menangis.